Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
Shalom, selamat pagi kepada jemaat HCC yang dikasihi. Sekali lagi kita berjumpa dalam ibadah di udara. Sebelumnya saya minta maaf karena saya punya tekak ini ada masalah sedikit, ada yang menyangkut, jadi saya punya suara pun tidak begitu lancar. Namun saya percaya apapun keadaan kita akan pasti dapat mengerti sambil kita percaya bahawa Roh Kudus akan menyertai. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami Tuhan, bahkan memberi kehidupan yang berkelimpahan kepada kami. Walaupun dalam hati kami ada kegelisahan, ada kekhawatiran, namun di dalam Engkau Tuhan kami tetap bahagia dan kami tetap senang hati. Tuhan, dalam kesempatan pada pagi hari ini, waktu kami mau belajar daripada firman-Mu, sekali lagi saya mengundang kuasa Roh Kudus untuk menyertai. Engkau bebas beroperasi, Roh Kudus menjama, membentuk, merestorasikan kehidupan kami, bahkan memberi kekuatan yang baru, memberikan keyakinan yang baru kepada kami. Dan waktu firman disampaikan, biar kami diberi satu pengertian yang baru, diberi satu kekuatan iman yang baru dalam kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Saya mengucap syukur, berdoa semua ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih kerana firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Amin. Nah, kita sudah membaca tadi daripada Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat 8 dan juga di dalam Yeremia 2 ayat 21. Nah, saya percaya bahwa kita sering mendengar tentang topik ini, topik tentang Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita juga sering mendengar khotbah tentang Yohanes 15 ini. Memang selalu kita mendengar, dan saya percaya oleh karena seringnya kita mendengar ini, mungkin kita akan menjangka, ini barangkali sama seperti khotbah yang saya dengar beberapa waktu yang dulu. Namun pada pagi hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat rutin. Firman Tuhan itu dikatakan sebagai baru setiap hari, baru setiap pagi. Dan pada hari ini saya berdoa kuasa Roh Kudus akan memberi pengertian yang baru, satu aspek yang baru tentang Yohanes 15 ini. Nah, waktu menyiapkan perkongsian ini, saya ada bertanya juga di dalam hati, kira-kira mengapa Yesus
menggelarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, memang ada gelaran-gelaran lain yang dia sebut ataupun beri kepada dirinya. Dia sebagai saya, sebagai aku, sebagai gembala yang baik. I am the good shepherd, I am the gate, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan banyak lagi. Kenapa dia memilih anggur? Kenapa tidak memilih dia sebagai akulah pokok belian yang kuat? Sebab belian kan satu pokok kayu yang keras. Ataupun kalau memilih buah, kenapa tidak memilih buah pokok ara kah, buah delima kah, ataupun buah apple, ataupun yang lain-lain. Setelah mengkaji tentang buah anggur ini, rupanya buah anggur ataupun pokok anggur ini sangat versatile. Ini bukan satu jenis buah yang kita biasa ataupun familiar, sebab ini berasal daripada sebelah Timur Tengah dan juga daripada Eropah. Namun saya percaya di kalangan orang-orang Kristen, dimanapun berada, di kampung kah, di mana, kita harus pernah dengar walaupun tidak pernah melihat secara sendiri pokok anggur. Tetapi sekarang ini memang kita ada kesempatan untuk melihat, apalagi untuk menikmati buah anggur. Nah, kita semua tahu bahwa pokok anggur ini adalah satu tanaman ataupun jenis buah yang tahan banting. Boleh tumbuh di mana-mana. Dia bertahan dalam cuaca yang ekstrim, maksudnya yang panas ataupun sejuk, dan dia menghasilkan buah yang akhirnya boleh dibuat menjadi berbagai-bagai produk. Di antaranya, kalau dia masih baru, kita boleh bikin dia sebagai jus. Kalau dia diproses, boleh dijadikan sebagai obat-obatan. Dan yang paling istimewa sekali sekarang ini di Eropah adalah menjadi minuman yang memabukkan ataupun alkohol. Nah, kalau di Sabah ini, alkohol ini disebut oleh kawan-kawan sebagai tubah. Banyak orang-orang di Sabah ini yang kadang-kadang kalau ada keramaian, pada hujung bulan ini kita akan menyambut pesta keamatan. Apa boleh buat, kita tidak boleh berkumpul ramai-ramai, tetapi kalau di masa-masa yang lalu, waktu perayaan begini, pastinya tuba-tuba ini menjadi minuman yang sangat menyenangkan dan menggemarkan. Nah, banyak hal-hal yang pro dan kontra tentang hasil buah anggur ini. Untuk obat-obatan okey, tetapi kadang-kadang kalau dia diminum secara berlebih-lebihan dalam bentuk sebagai alkohol, dia boleh mendatangkan kemudaratan dan dia boleh menyebabkan kesihatan kita tergugat. Dan lebih daripada itu, dikatakan dia boleh mendatangkan gangguan emosi yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan hal-hal yang negatif. Nah, pokok anggur ini sekarang adalah diambil sebagai lambang Israel. Selain daripada itu, di dalam Perjanjian Baru, baik di dalam 1 Korintus 11 ataupun di dalam Matius 26 itu menceritakan bahwa air anggur itu adalah lambangnya darah Yesus. Nah, oleh sebab itu anggur ini secara singkat adalah sinonim dengan Israel. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin hampir semua kita sudah menikmati buah anggur ini. Kalau di Eropah, orang tidak akan mengenal king fruit, padahal itulah yang paling popular di sebelah sini.
Mereka lebih mengenal buah anggur daripada king fruit. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa buah anggur ini berasal daripada barat dan tidak banyak di sini. Dan oleh karena kita biasa dengan buah durian, kita tidak biasa dengan buah anggur. Nah, untuk itulah sedikit latar belakang tentang anggur. Nah, dengan latar belakang mengerti tentang anggur, mari kita lihat kenapa dan bagaimana ini diaplikasikan daripada segi kerohanian. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya." Dan dia juga mengatakan, "Kamu harus tinggal di dalam aku sebagai ranting, karena di luar aku kamu tidak boleh membuat apa-apa." Nah, Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes pasal yang sebelum 15 ini, yaitu dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesus mengatakan begini, "Kamu boleh melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan." Nah, apa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah karena waktu itu dia mengadakan hal-hal yang luar biasa, mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memulihkan penglihatan orang yang buta dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu boleh melakukan lebih dari apa yang saya lakukan ini." Cuma dia katakan ada syarat dia. Apa syarat dia, saudara-saudara? Syarat dia, kamu harus tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku, di luar saya, kamu tidak boleh buat apa-apa. Itu yang Yesus katakan. Itu yang Yesus peringatkan kepada kita. Untuk melakukan atau untuk mengalir, beroperasi dalam kuasa surgawi, kita harus ada di dalam Yesus. Persoalan dia, apakah semua yang dilakukan oleh Yesus itu boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya? Saya katakan boleh. Tetapi seperti yang saya katakan tadi juga, syaratnya kita harus tinggal tetap di dalam Yesus, sepertinya ranting melekat pada pokok. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, melekat ataupun orang bilang sebati antara pokok dengan ranting itu disebut sebagai ginosko. Ginosko kalau dalam bahasa Inggris dia panggil intimate experiential knowledge. Ini maksudnya satu hubungan yang intim, yang mesra, sehingga dia menghasilkan kesukaan, sukacita, dan bahkan damai sejahtera. Ini digambarkan di dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat 1, di mana dikatakan Adam di sini bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah Hawa. Sebenarnya di dalam teks asalnya dia katakan ginosko. Ginosko ini bermakna harus ada keintiman dan kemesraan terlebih dahulu sebelum adanya perhubungan yang lebih intim sebagai suami dan istri. Nah, begitu Tuhan sebenarnya mau ada keintiman, ada ginosko antara kita dengan Allah, dan dia gambarkan itu sebagai pokok anggur dengan ranting anggur. Nah, Tuhan dia tidak mau perhubungan antara dia dengan kita itu sebagai satu perhubungan religius, agamawi. Ada protokol-protokol, dan itu yang menghubungkan di antara Tuhan dengan manusia. Tuhan mau yang seperti suami dan istri, bapak dengan anak, anak dengan ibu. Begitulah yang Tuhan mau, supaya keintiman itu seperti itu dengan Tuhan. Jangan kita anggap bahwa Tuhan itu terlalu protokol,
ataupun sebab dia Tuhan, kita ini dia punya ciptaan, maka harus ada batas, ada gap di antara Tuhan dengan manusia. Nah, saya mau bagi kita satu cerita. Saya tidak berapa ingat nama hamba Tuhan ini. Suatu masa dahulu, waktu kebangunan rohani terjadi dengan luar biasa di Toronto, di Kanada dan beberapa tempat di sana, ada seorang hamba Tuhan yang dia begitu intim sebenarnya dengan Tuhan. Nah, satu hari itu, karena intimnya dia dengan Tuhan, dia boleh berbicara, dia boleh mendengar Tuhan bercakap sama dia, bahkan Tuhan kadang-kadang memperlihatkan kepada dia hal-hal yang Tuhan mau lakukan. Satu pagi itu, Tuhan mengejutkan dia dengan satu peristiwa. Tuhan memperlihatkan kepada hamba Tuhan ini seseorang yang sedang duduk dan dia membelakang, dan dia tanya, siapa kira-kira ini Tuhan dan apa makna? Lalu apa yang Tuhan lakukan? Lalu Tuhan pusing muka orang itu. Ternyata orang ataupun manusia yang dilihat oleh hamba Tuhan ini rupanya dia. Tadinya waktu dia melihat orang itu dari sudut belakang, kelihatannya rambut kepada hamba Tuhan ini sudah banyak yang kurang, dan bila ditunjukkan oleh Tuhan yang itu adalah dia jadi ketawa dengan sampai keluar air mata, karena Tuhan dia mau kadang-kadang kita gembira, berjenaka, dan itulah dia menunjukkan kepala sekawan yang banyak kurang rambut. Minta maaf bagi orang-orang yang banyak kurang rambut ya, jangan marah ataupun jangan tersinggung. Tuhan itu adalah Tuhan yang humorous, bukan Tuhan yang serius, yang mengatakan salah, benar, bukan begitu. Dia itu sama seperti kita, dia mau berjenaka, dia mau bergurau, semua itu yang dia mau dengan kita. Nah, artinya, saudara-saudara, untuk kita dapat mengalir, untuk kita dapat mengoperatkan kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, harus ada keintiman. Dengan keintiman saja, baru kita boleh melakukan ataupun menggunakan kuasa yang ada pada Tuhan itu. Ada satu perkataan begini, no power without intimacy. Artinya tidak ada kekuasaan, tidak ada authority tanpa keintiman. Itulah pokok kepada kita dapat melakukan sesuatu seperti apa yang Yesus janjikan anak-anaknya boleh lakukan. Nah, itu sebabnya dia mengambil cerita tentang anggur, pokok anggur dengan ranting, supaya kita dapat mengerti betapa keintiman itu dengan Tuhan itu menghasilkan, mendatangkan satu kekuatan. Nah, kalau ada di antara kamu yang tidak percaya bahwa keintiman itu mendatangkan sesuatu yang sangat baik, saya cadangkan begini. Coba kamu pergi ke Menggatal ataupun Inanam, dan kalau ada seseorang mungkin kalau mau efek yang lebih besar ataupun lebih kuat, kalau anda seorang lelaki, seorang bapak, pergi kira-kira pegang ataupun peluk seorang wanita yang kamu tidak pernah kenal selama ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau ada hal yang begini? Nah, kalau ada yang kira-kira mau mencoba nanti, lapor balik kepada saya, kira-kira apa dia punya akibat ya. Nah,
Saya ingat beberapa waktu yang dahulu, banyak orang yang menggunakan kuasa, otoritas Tuhan itu tanpa ada perhubungan yang intim dengan Tuhan. Satu hari di kampung kami di Tenom itu, ada seseorang yang dikatakan dirasuk oleh kuasa jahat, dan kebetulan di kampung itu ada seorang yang dahulu pernah pergi ke sekolah Injil, lalu mereka memanggil dia untuk mendoakan supaya orang ini dilepaskan daripada ikatan ataupun kerasukan itu. Lalu didoakan, berdoa, tidak juga ada perubahan-perubahan. Lalu apa yang jadi, saudara-saudara? Dia pergi ambil itu Alkitab itu, dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, dia bilang dia pukul itu orang yang sakit tadi. Dan walaupun dipukul dengan begitu keras sekali, tidak ada hal-hal yang terjadi. Karena apa, saudara? Bukan apa yang ada di sini menghasilkan kuasa, tetapi apa yang ada di sini yaitu iman, keintiman kita dengan Tuhan. Bila kita mengenal Tuhan, maka kita boleh melakukan apa yang Tuhan katakan kita boleh lakukan. Saya ingat kita sangat biasa dengan kisah para Rasul 19 ayat 13 hingga 20 tentang 7 orang anak-anak imam kepala, yaitu imam daripada Skewa. Kita tahu semua itu. Nah, mereka cuba-cuba untuk memakai nama Yesus. Mereka mengatakan kepada seorang yang kerasukan itu, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, kami memerintahkan engkau keluar. Nah, apa jawab roh jahat yang di dalam manusia ini? Dia bilang, ya Yesus aku kenal, Paulus pun aku ketahui, tetapi kamu ini siapa? Yang saya tahu kamu ini penjenayah, pembohong, impersonator. Lalu kita tahu dia punya cerita bagaimana seorang yang dirasuk itu akhirnya dia pergi lawan dia orang, kemudian saya percaya dia koyak-koyak dalam punya pakaian sehingga mereka itu lari bertempiran, dikatakan dalam keadaan telanjang. Inilah orang-orang yang coba menggunakan ataupun operate di dalam kuasa Tuhan tanpa mau mengenal, tanpa mau ada keintiman dengan Tuhan. Nah, syarat untuk kita intim seperti apa yang Yesus katakan tadi adalah kita harus, secara praktikalnya sekarang ini, kita harus menjadi penyembah yang benar. Dan yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam firman. Penyembah yang benar, seperti yang Yesus katakan kepada wanita Samaria di Yohanes pasal yang keempat itu, bukannya protokol, bukannya menurut wanita Samaria itu kami diberitahu di Gunung Gerizim saja tempat yang kita boleh bertemu Tuhan, dan orang Yahudi bilang harus di Yerusalem. Tetapi Yesus mengatakan masanya sudah sampai, masanya sudah tiba. Tidak ada tempat yang spesifik di mana orang boleh menyembah Tuhan. Tetapi sekarang orang boleh menyembah Tuhan di mana-mana, sebab Tuhan itu adalah roh dan harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pertama sekali kita harus diubah menjadi manusia roh yang benar. Kita adalah manusia roh, tetapi banyak orang yang manusia roh tetapi tidak memiliki roh Kristus. Itu yang sangat penting. Kita harus menjadi orang yang ditukar menjadi penyembah dan sudah diubah sesuai dengan tuntutan Alkitab, yaitu penyembah yang memiliki roh Kristus. Nah, menyembah itu ataupun penyembah itu bukan sekadar yang kita biasa. Mari kita menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mainkan lagu yang agak perlahan, slow, kemudian tutup mata, angkat tangan. Kira-kira itu yang kita anggap sebagai menyembah. Memang itu sebagian daripada penyembahan. Tetapi penyembahan yang sesungguhnya adalah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita,
keyakinan kita semua kepada Tuhan. Maksudnya kita submit kepada kehendak rencananya Tuhan. Itu adalah satu penyembahan. Bukan angkat tangan ataupun menyanyikan pujian rentak perlahan. Walaupun itu memang sebagian daripada penyembahan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kita menyembah, biasanya kita akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kalau di dalam kita menyembah, kita menyerahkan segala yang kita miliki kepada Tuhan, kita tidak merasakan apa-apa, tidak ada urapan, harus barangkali kita cek balik bagaimana keadaan kerohanian kita. Ada kita ini benar-benar sudah lahir baru ataupun sekadar orang Kristen keturunan. Nah, di dalam penyembahan ini saudara-saudara, kita harus memberi penghormatan. Orang yang menyembah, dia memberi penghormatan. Dia submit kepada Tuhan. Tanpa submission, tanpa engkau orang bilang adore, memuliakan Tuhan. Tidak ada keintiman, tidak ada keintiman yang terjadi. Tetapi bila kita sungguh-sungguh berserah dan memuliakan Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia, memuja Dia, maka akan terjadi satu keintiman, berlaku wujud satu, orang bilang hubungan roh. Nah, yang kedua, selain daripada menyembah, kita harus bertumbuh di dalam firman. Sebab firman seperti yang kita dengar adalah GPS yang terbaik, rujukan yang terbaik untuk apapun permasalahan kita. Saya difahamkan sekarang ini pemuda-pemudi HCC sedang setiap malam ke udara untuk membincang apa yang dipanggil life driven purpose ataupun kehidupan yang dipacu dengan tujuan tertentu. Itu sangat-sangat baik. Karena dari sana anak-anak muda pasti akan dapat mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar dalam masa yang terdekat ini. Kalau kamu masih ingat, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan perkongsian di sini bagaimana pendeta Nico waktu dia ke Brazil diundang untuk berkongsi firman di Brazil, dia melihat di Brazil itu begitu ramai sekali anak-anak muda. Dan Tuhan memberitahu sama dia bahwa di dalam ledakan revival yang akan datang ini, Tuhan akan memakai anak-anak muda. Baik yang di Brazil dia bilang, baik yang di Indonesia. Dan saya percaya baik yang ada di HCC. Sebab saya percaya bahwa anak-anak muda ini didorong untuk melakukan sesuatu, untuk mempersiapkan diri, untuk boleh dipakai menjadi alat menyampaikan firman, menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi alat yang membakar orang-orang di sekitar dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini semua akan membawa kita lebih intim dengan Tuhan. Ada satu pepatah Malaysia yang mengatakan, tak kenal maka tak cintakan. Nah, makin kita mengerti firman, makin kita mengerti tentang penyembahan, makin kita mengerti tentang hatinya Tuhan. Bila kita mengerti hatinya Tuhan, ada satu connection. Dan connection inilah yang menyebabkan ataupun menjadi satu wadah aliran kuasa surgawi melalui kita. Nah, kita sudah tahu tentang hal-hal yang ini. Waktu saya menyiapkan firman ini juga saudara-saudara, pokok anggur seperti yang kita baca di dalam Yeremia pasal yang kedua tadi, rupanya pokok anggur ada yang liar, ada yang tidak liar. Artinya yang ditanam dan dipelihara, dirawat dengan baik, itu adalah pokok anggur yang baik yang boleh menghasilkan banyak buah. Tetapi rupanya ada juga pokok anggur
yang pada mulanya baik tetapi akhirnya menjadi liar. Nah, perkataan liar ini saya cari-cari banyak juga yang menceritakan tentang liar, tetapi hal yang dibicarakan oleh Alkitab tentang liar ini ada dua. Satu dia panggil keldai liar, yang satu lagi anggur liar. Nah, keldai liar ini kita tahu dia menceritakan tentang Ismail yang Tuhan katakan dia menjadi seperti keldai liar. Keldai liar ini adalah satu binatang keldai yang dia sangat sulit untuk ditunggangi kalau dia tidak dilatih. Nah, mulai-mulai dia harus ditangkap, kemudian dia dijinakkan, kemudian dilatih untuk ditunggangi, baru dia boleh diam-diam ditunggangi ataupun dinaiki. Tetapi kalau kita ingat cerita tentang Tuhan Yesus dalam Yohanes 12 itu, bagaimana dia masuk the triumphant entry into Jerusalem, dia menaiki ataupun menunggangi seekor keldai yang tidak pernah dilatih dan tidak pernah ditunggangi oleh orang. Dan ada satu orang dokter binatang ataupun veterinarian, waktu dia membaca tentang cerita ini, akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Binatang ini sebagai seorang dokter binatang, dia tahu betul, dia mengerti sangat karakternya keldai ini. Kalau dia tidak ditrain, dia tidak akan duduk diam dan dia tidak rela untuk ditunggangi. Tetapi dengan Yesus, dia diam, orang di kiri kanan berteriak, dia rileks, dia jalan membawa Yesus. Karena yang menunggangi dia itu adalah penciptanya, dia mengerti. Nah, akhirnya saudara-saudara, dia bertobat dan dia tahu bahwa kalau bukan Tuhan itu adalah seorang pribadi yang lebih daripada manusia, tidak mungkin seekor keldai itu boleh dengan tenang, dengan diam ditunggangi. Nah, yang kedua, hal yang saya lihat adalah apabila ada yang jinak, harus ada yang liar, kan? Nah, di dalam Yeremia tadi kita lihat tentang anggur yang liar. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau sedikit seperti yang saya katakan awal-awal tadi. Di sini saya ingin sedikit mau melihat tentang episode ini dari sudut yang berlainan. Nah, kita tahu kan Yesus mengatakan, akulah anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya. Nah, saya membaca dan mengertikan ungkapan ini, kita tidak seharusnya terus-menerus menjadi ranting yang mengeluarkan buah begitu saja. Kita harus menjadi satu entiti yang baru. Bagi saudara-saudara yang mengerti tentang pertanian, anggur ini kita boleh usahakan ataupun boleh tanam dari dua cara. Satu daripada biji, yang satu daripada ranting. Nah, ranting itu bagi mereka yang mengusahakannya dipotong. Ada cara memotong, dikatakan 3 dia punya buds itu ditinggalkan, dipotong dengan cara memotong pun bagaimana. Kemudian itu ditanam di dalam tanah dan dia akan menghasilkan satu tanaman yang baru, dan itu boleh bertumbuh menjadi satu pokok anggur yang baru, menjadi satu entiti yang baru. Nah, bukan berarti kita ini mau keluar daripada Yesus, tidak. Kita sudah diam di dalam Yesus, kita sudah menjadi serupa seperti Yesus. Sudah sampai masanya kita harus bertumbuh dan dilihat orang
menjadi saksi kepada dunia yang kita ini adalah sama seperti Yesus, sama seperti pokok anggur yang Yesus katakan itu adalah Dia. Nah, sampai masanya, itu sebab kita harus mengalami Tuhan. Itu sebabnya harus kita mengerti firman Tuhan dengan jelas, supaya apabila ada masanya, sampai masanya, Tuhan akan menggunting ataupun mengasingkan kita, dan Dia tanam kita di satu tempat yang baru, sehingga kita bertumbuh menjadi satu pokok yang anggur, sama seperti pokok anggur yang benar tadi, saudara-saudara. Saya lihat di dalam kehidupan Paulus, kalau kita masih ingat, kebanyakan kawan-kawan kita yang daripada agama sebelah kan, bila mereka mau menyerang ataupun melecehkan, memperlekehkan imannya pengikut-pengikut Kristus, mereka katakan begini, kekristenan itu bukan dimulakan oleh Yesus, tetapi dimulakan oleh Paulus. Nah, sebab apa? Kekristenan itu bermula di Antioquia. Itu tidak pernah Yesus menceritakan tentang kamu menjadi orang Kristen. Cuma Dia mengatakan kamu menjadi muridku. Tetapi di dalam apa yang dilakukan oleh Paulus, akhirnya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dipanggil sebagai orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen daripada perkataan Kristus, kata pokok Kristus. Nah, saudara-saudara, bila itu terjadi, bukan bermakna Paulus sudah mewujudkan satu aliran yang baru. Tidak. Saya lihat daripada kehidupan Paulus ini begitu jelas, begitu intim dengan Tuhan, sehingga cara Tuhan berpikir menjadi caranya Paulus berpikir. Caranya Tuhan berbicara menjadi caranya Paulus berbicara. Ataupun caranya Yesus mengalami itu juga dialami oleh Paulus. Kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, sebagai contoh, Yesus cuma mengatakan kamu harus lahir baru. Tanpa lahir baru kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Nah, Paulus mengerti ini, baru dia perjelaskan bagaimana lahir baru itu, bagaimana kita boleh mengambil tindakan sehingga kita lahir baru. Yesus mengajar tentang Roh Kudus. Tidak begitu banyak yang detail dia pergi ceritakan. Cuma dia menjanjikan akan mengirim Roh Kudus apabila dia sudah naik ke surga. Tetapi Paulus, karena keintimannya, karena dia begitu bergaul rapat dengan Tuhan, sehingga dia boleh menghurai tentang Roh Kudus. Bahkan dia menceritakan tentang karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus. Bagaimana dia boleh tahu itu? Padahal dia ini bukan murid Yesus yang langsung. Dia itu adalah rasul yang bertemu dengan Tuhan waktu di dalam perjalanan ke Damsyik. Dan apabila dia bertemu dengan Tuhan itu sama ada kau bertemu seperti murid-murid Yesus bertemu fisikal ataupun mendengar fisikal ataupun diajar secara fisikal oleh Yesus, sama juga dengan Tuhan Yesus berbicara daripada surga. Itu yang dialami oleh Paulus, sehingga dia mengerti sangat apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang Roh Kudus. Dan kita lihat dari begitu banyak murid-murid Yesus, hanya Petrus, Yohanes, dan Matius itu yang sempat menulis tentang apa yang Yesus ajar. Tetapi Paulus, oleh kerana dia waktu diselamatkan, dia ada satu kerinduan, ada satu desire yang sangat berkubar-kubar, yang dia mau mengenal Yesus dengan cara yang murid-muridnya kenali. Sebab mungkin dia katakan, I miss the chance. Murid-muridnya mengalami Yesus secara fisikal. I miss the chance. Dia mau tahu. Sebab waktu dia bertemu Yesus
dalam perjalanan ke Damsyik itu, dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan yang real, yang nyata, yang benar-benar adalah Tuhan. Dan itu sebabnya dia sangat menyelidik, dia bertanya. Dan kalau kita lihat di kehidupan Paulus, dia sampai ke Arabia sendiri sekalipun untuk belajar, hanya untuk belajar, untuk mau bersama-sama dengan Tuhan, mendengar dan menyelidiki. Dan akhirnya Tuhan memberi pengertian kepada dia dengan pengertian yang sangat luar biasa. Nah, selain daripada itu, Tuhan Yesus juga menceritakan tentang pengadilan. Itu yang dia katakan bahwa akan ada pengadilan. Tetapi Paulus pergi lebih jauh, lebih jelas, menceritakan tentang kursi pengadilan Kristus. Dia menceritakan tentang Bema Judgment Seat of Christ, ataupun kursi pengadilan Kristus. Nah, Yesus juga menceritakan hanya tentang kedatangan yang kedua kali. Tetapi Paulus pergi menceritakan dengan sejelas-jelas, dengan sesimpel, sesederhana sehingga semua orang boleh mengerti. Dan dia menceritakan tentang kedatangan Yesus yang ada dua fasa, pengangkatan dan kedatangan yang kedua kali. Dia menceritakan dengan jelas sehingga orang mengerti apa yang sudah Yesus mulakan, dasar yang sudah Yesus mulakan, dimengertikan oleh banyak orang melalui apa yang Paulus sampaikan. Nah, inilah Paulus menjadi satu Kristus. Bukan berarti dia Kristus yang lain, tetapi dia di dalam Kristus. Dan orang bila melihat Paulus, mereka melihat Kristus juga. Kenapa? Karena ada keintiman saudara-saudara. Sehingga Paulus itu dikaitkan hanya dengan kekristenan. Nah, saudara-saudara, itu yang saya lihat sampai masa kita sebagai ranting-ranting Tuhan, bila dia melihat bahwa kita ini sudah siap untuk menjadi dia punya pelayan, menjadi dia punya bejana untuk menceritakan Yesus kepada dunia, dia akan memisahkan engkau menjadi satu ranting yang ditanam di satu tempat, dan engkau membesar menjadi seperti anggur yang benar. Engkau menjadi anggur yang terpilih, sama seperti anggur yang benar itu. Nah, itulah makanya saudara-saudara, pada pagi hari ini rupanya anggur yang benar boleh bertukar menjadi anggur yang liar. Tetapi saranan saya kepada kita pada pagi hari ini, kalau sebelum ini kita adalah anggur yang liar, biar kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup, pasti sanggup untuk mengubah keliaran kita itu. Ini bahasa keliaran kita. Itu menjadi sesuatu yang submisif, yang tunduk, yang berserah kepada Tuhan. Ini hanya boleh dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita ingat bahwa dimanapun Paulus pergi, dia dikaitkan dengan Kristus. Sama seperti kita di HCC, saya percaya bahwa banyak orang yang menggambarkan kita ini juga sebagai pengikutnya Kristus. Saya ingat ada satu cerita, saya mau mengakhiri khotbah ataupun perkongsian pada pagi hari ini dengan satu cerita. Ini cerita terjadi di sana, di sebelah Sempadan, maksudnya di Indonesia. Ada satu saya punya uncle ini, dia katakan begini, kenapa itu ya, saya hari itu pergi ke Tarakan. Kita tahu Tarakan yang tempat kita pergi beberapa minggu yang lalu. Saya ke Tarakan dan saya menginap di rumah penginapan ataupun di hotel. Dan sebelum saya mau berjalan-jalan, dia bilang, saya lihat dulu bagaimana cara-cara orang berjalan, berpakaian. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seperti mereka. Saya pergi ke kedai, beli baju baru,
beli seluar baru, beli Bril cream barangkali itu minyak rambut, dan akhirnya dia pakai yang kemas-kemas, kasut baru semua, lalu dia jalan pergi ke toko ataupun ke kedai. Masuk di kedai, lalu toko itu akan tanya dia begini ataupun cakap sama dia begini, "Ya Pak, kau datang dari Karayan ya?" Dia cakap begitu, "Kau datang dari Karayan." Karayan ini adalah bahagian yang di paling atas daripada Tarakan, yang agak jauh daripada bandar. Dan ya, sepertinya kalau di sini mungkin sebelah mungkin yang paling jauh sebelah Pensiangan begitulah. Bukan merendah-rendahkan orang daripada sebelah sana, tapi lebih kurang tempat yang terpencil. Orang tanya sama saya, "Pak, kau datang dari Karayan ya?" Lalu saya bertanya dalam hati, bagaimana mereka boleh mengenal saya ini orang Karayan? Lalu di antara yang hadir itu mengatakan, "Mungkin engkau memakai pakaian yang baru, seluar baru, kasut baru, rambut disisir begitu rapi, tetapi mungkin cara kau berjalan, cara kau melihat, cara engkau bersosial itu orang boleh tahu itu kalau kau orang bandar ataupun bukan orang bandar." Nah, maksudnya saudara-saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, orang akan melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, ada lagi satu cerita, ini berkenaan dengan diri sendiri ini. Beberapa waktu, 2-3 minggu yang lalu, saya pergi ke pasar di Inanam, dan saya pakai itu mask juga, artinya bagian ini tertutup, di atas terbukalah. Lalu orang ini tanya kepada saya, "Uncle," dia bilang, "kau mau beli apa?" Ataupun kalau saya begini harganya Uncle, dia bilang. Dalam hati saya, bagaimana dia tahu, bagaimana dia boleh panggil saya Uncle, padahal saya punya mulut ini bertutup. Dan kalau dikira mungkin tidak boleh membuat perbedaan ataupun penilaian tua ataupun tidak. Lalu bila saya tengok balik dalam cermin, rupanya macam rambut sudah kurang dan macam-macam lagi. Oh, ini barangkali yang menjadi ciri-ciri dia memanggil saya sebagai Uncle. Nah, lepas itu besoknya saya pergi lagi, saya pakai lagi topi, pakai lagi emas, masih lagi dapat katakan, "Uncle, kamu beli apa?" "Beli sayur," bilang. Masih lagi dia dapat melihat itu. Bagaimana dia dapat melihat itu dia punya skill tertentu. Memang kalau macam kita ini sudah orang bilang senior, orang yang ya dikatakan melebihi orang-orang yang muda ini, memang ada dia punya ciri-ciri. Nah, inilah saudara-saudara, apapun keadaan kita, apapun penampilan kita, orang boleh melihat bahwa kau itu adalah pengikut Kristus. Sama seperti uncle saya tadi, sama seperti itu penjual di pasar itu mengenal saya dan memanggil saya sebagai uncle. Tiada peluang pula untuk dipanggil sebagai saudara kah. Nah, saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau kita intim, kalau kita ginosko dengan Tuhan, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Orang akan melihat engkau sebagai ranting daripada pokok anggur yang benar. Dan apabila Tuhan mengambil satu keputusan untuk memisahkan engkau, menanamkan engkau di satu tempat yang lain, engkau akan bertumbuh sebagai satu anggur yang terpilih daripada benih yang baik, karena buah yang engkau keluarkan itu adalah buah yang serupa dengan apa yang dikeluarkan oleh pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan saya sangat mengharapkan supaya kita saudara-saudara
Kalau kita anggur yang liar, kita boleh menjadi anggur yang baik kalau kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kita anggur yang tidak menghasilkan banyak buah, kita boleh menghasilkan banyak buah apabila kita menjadi penyembah yang benar dan intim dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan. Haleluya. Nah, sekian perkongsian pada pagi hari ini, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ambil dasarkan daripada Matius 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Matius 26 ayat 26 hingga 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Amin. Saya akan berdoa, dan selepas berdoa kita akan mengadakan ataupun membuat perjamuan kudus masing-masing di tempat kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengatakan terima kasih banyak kepadamu karena Engkau sudah menyertai, bekerja waktu firman-Mu disampaikan. Saya percaya Tuhan, Engkau mulai mengoperate, Engkau mulai menjamah hati anak-anak-Mu yang sudah mendengar perkongsian ini. Dan pastinya kalau kami adalah anggur yang liar, Engkau akan mengubah kami menjadi anggur yang terbaik, benih pilihan yang akan menyaksikan Kristus dalam kami. Doa hamba Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak-Mu di HCC, apabila kami adalah anggur yang sekadar berbuah sedikit-sedikit, lepas daripada ini kami akan menghasilkan buah yang banyak, sehingga buah itu mempermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Meteraikan firman itu dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya di masa yang akan datang kami akan terus menggambarkan Yesus dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, ini adalah satu privilege yang hanya diberi kepada orang-orang yang memilih untuk percaya kepadamu dan mengikut Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang memilih dan memutuskan mau mengikuti Engkau karena kami percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah bekerja dalam kehidupan kami. Dan semua pengalaman kami itu, kami merasakan, kami yakin itu yang membuat kami sangat mempercayai Engkau Tuhan. Dan itu sebabnya kami sanggup meletakkan seluruh kehidupan kami, seluruh pengharapan kami kepadamu. Dan karena itu Tuhan, Engkau memberi kepada kami satu penghormatan, privilege untuk mengambil perjamuan kudus. Waktu kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, sekali lagi kami mau diperingatkan bahwa kami mau mengatakan, kami mau menjaga kekudusan kami Tuhan sampai Engkau datang. Dan apabila Engkau mau menjemput kami, bila-bila pun, we are prepared. Kami sudah bersedia Tuhan untuk meresponi panggilan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan berterima kasih ini hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat dan kawan kami yang sangat baik, Yesus Kristus namanya. Semua anak-anak Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya.